Baik, materi selanjutnya adalah masih tentang obligasi. Kemarin sudah dijelaskan beberapa hal tentang obligasi. Saya masih menggunakan buku yang sama, yaitu Konsep Dasar Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Sekarang kita akan bahas tentang item-item atau apa saja yang harus diperhatikan ketika kita melihat sebuah obligasi atau ketika perusahaan menerbitkan sebuah obligasi. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, wajib dalam obligasi itu ada nilai nominal obligasi. Nah, ini sudah dijelaskan di sini bahwa nilai nominal itu adalah nilai yang tercantum dalam lembar obligasi. Coba kita lihat di contoh. Mudah-mudahan ada contohnya. Contoh obligasi misalnya, kita lihat gambarnya ya. Obligasi. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, ini nih. Ini contoh obligasi kupon bunga 1 triwulan diberikan untuk obligasi nilai nominal. Nah, ini dia. Ini dia nilai nominalnya. Kalau kita lihat gambar ini, gambar ini bagus, ada yang bagus. Nah, kalau kita lihat gambar ini sebetulnya kupon bunga. Jadi bukan contoh obligasi tapi kupon bunga. Kupon bunga ini dibutuhkan untuk seseorang yang memegang obligasi biasanya akan mendapatkan bunga, nanti kita bahas ke depan. Dan kupon ini menjadi salah satu syarat atau dokumen yang harus dimiliki agar yang tadi punya obligasi itu dia ketika akan pengambilan bunga membawa bukti. Nah, ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi maksudnya nilai nominal itu adalah nilai yang tercantum dalam surat obligasi tersebut. Nah, kalau di sini contohnya adalah obligasi nominal 100 juta, berarti total obligasinya adalah 100 juta. Nah, ini contohnya. Coba kita lihat lagi apa. Mungkin ada yang lain. Mana ya contoh obligasi ya? Surat obligasi, tanda penerimaan pendaftaran, nggak ada yang bagus gambarnya. Surat ini apa ini? Surat saham. Ini surat saham. Ya, intinya seperti itulah. Jadi nilai nominal itu adalah nilai yang tercantum pada obligasi tersebut. Nah, kemudian selain nilai nominal, di sini dijelaskan juga adalah nilai ini menunjukkan jumlah yang harus dilunasi perusahaan pada obligasi ini. Oh ya, jadi intinya nilai nominal itu disebutnya nilai pari atau face value. Jadi nilai pari itu adalah nilai yang tercantum atau nilai yang dikeluarkan oleh perusahaan, yang nantinya ketika jatuh tempo nilai tersebutlah yang harus dipenuhi oleh perusahaan kepada pemegang obligasi atau yang memberikan hutang, pada dasarnya kan begitu. Nah, jadi itu nilai nominal. Istilah lainnya adalah nilai pari atau par value atau face value juga bisa. Jadi ada par value, ada face value, itu istilah untuk nilai nominal. Intinya tercantum jelas di obligasi yang diterbitkan perusahaan. Nah, kemudian selain nilai nominal juga obligasi pasti ada tanggal jatuh temponya gitu. Tanggal kapan perusahaan melunasinya. Nah, karena ini utang jangka panjang, tentu sudah kita bahas bahwa jatuh tempo hutang obligasi itu adalah biasanya lebih dari satu periode pembukaan atau lebih dari 1 tahun. Karena ini kategori utang jangka panjang. Coba kita lihat. Susah ya, surat obligasi. Coba kita lihat contohnya, barangkali ada di internet tentang, nah ini dia nih kayaknya nih, tentang di mana dicantumkan nilai nominal dan juga dicantumkan apa namanya jatuh temponya, tanggal jatuh temponya. Mana ya? Nah, ini nih kelihatan nih seperti ini. Nah, ini contoh. Nah, ini Bank Pembangunan Indonesia. Bank Pembangunan Indonesia mengeluarkan obligasi atas unjuk. Nah, ini nilai nominalnya nih. Obligasi ini adalah tanda bukti pinjaman. Nah, ini berapa jumlahnya? 25 juta. Jadi ini adalah nilai nominalnya. Ini bisa kita lihat.
Lah, Tokopedia. Lah, ini di sini aja lah. Coba kita coba kalau di save bisa nggak? Save image. Biar lebih jelas. Nah ini nih. Ini kita bisa lihat bahwa BPN atau Bank Pembangunan Indonesia dia mengeluarkan obligasi nilai nominalnya ini. Ini dia maksud nilai nominal. Kalau di sini tertulis 25 miliar rupiah gitu kan. Nah, ini nilai nominalnya. Terus tanggal jatuh temponya mana? Ini dia, jatuh tempo pada 23 Maret 1988. Nah, jadi itu ya. Dia mengeluarkan ini pada tahun 1906 mana ya? Mana tahun diterbitkannya ya? Biaya materi terlunasi 83 nih sepertinya nih dari sini. Dari data ini dikeluarkan tahun 83. Dia jatuh temponya tahun 88, artinya saya ingin menyampaikan bahwa jatuh temponya pasti lebih dari satu periode pembukuan atau lebih dari 1 tahun dan dibayarkannya secara langsung nanti ketika jatuh tempo baru dibayarkan. Ini totalnya nominal, total seluruhnya 25 miliar, kemudian satu lembarnya nominalnya 100.000 rupiah. Jadi ini nilai satu lembar obligasi ini sejumlah 100.000 rupiah. Nah nanti total ketika menerbitkan nilai hutangnya adalah segini 25 miliar, tapi ketika dibagi menjadi beberapa lembar sehingga dalam satu lembar ini tertulis nilai nominalnya 100 rupiah, maka ini menjadi nilai nominal per lembar saham, per lembar obligasi yang diterbitkan PT BPN. Jatuh temponya tertulis di sini adalah 23 Maret 1988. Gitu ya. Kemudian setelah jatuh tempo ada juga bunga obligasi. Nah, ini juga harus dituliskan berapa bunga yang berlaku atas satu obligasi yang diterbitkan. Nah, jadi ini memang dari awal juga yang kita bahas adalah ekonomi konvensional, artinya ketika semua pinjaman karena ada inflasi, karena ada diskonto bunga dan sebagainya setelah kita pelajari sebelumnya, konsekuensinya setiap pinjaman pasti ada bunganya gitu ya. Padahal sebetulnya seharusnya pinjaman itu tidak berbunga. Karena kalau secara pendekatan syariat Islam, bunga itu hukumnya haram. Jadi sebenarnya ini lebih baik untuk dihindari tentang transaksi seperti ini. Tapi karena kita pelajari tentang obligasi, maka kita harus tahu bunganya seperti apa dan kita juga harus tahu bagaimana cara menghitungnya, dan mudah-mudahan tetap kita bisa sikapi dengan baik ya apa yang kita pelajari ini. Nah, di sini tertulis bunganya 15,5% per tahun, gitu kan. Jadi si Bank BTN ini dia coba kita lihat diterbitkan 1983, kemudian apa namanya jatuh tempo 1988, berarti sekitar 5 tahun ya. 5 tahun berlaku obligasi ini. Nah, setiap tahunnya perusahaan yang menerbitkan obligasi punya kewajiban membayar bunga sebesar 15,5% selama setahun. Jadi ini harus dicantumkan. Ini bedanya dengan wesel. Kalau wesel tidak ada pencantuman bunga seperti ini di dalam surat weselnya, tapi kalau di obligasi ada bunga. Sebetulnya bisa sih di surat wesel juga ada pencantuman bunga, tapi tidak diharuskan. Nah, kalau di obligasi dia harus tertulis jumlah bunga yang harus dibayarkan perusahaan selama 1 tahun atau per tahunnya dibayarkan berapa. Dan ini nanti si pemegang obligasi ini mendapatkan bunganya per tahun dari perusahaan yang menerbitkan obligasi. Nah, biasanya ini nyambung dengan yang tadi kupon bunga. Jadi setiap tahunnya yang pegang obligasi dia bawa kupon bunga untuk mengambil bunga atas obligasi yang dia beli dari perusahaan yang menerbitkan obligasi. Gitu. Terus kita masuk ke tanggal bunganya, maksudnya kapan dibayarkan. Jadi kapan perusahaan itu membayarkan bunganya kepada yang memegang surat obligasi yang diterbitkan. Ini coba kita lihat, masih contoh yang tadi. Aduh, salah nih.
Coba kita lihat, masih contoh yang tadi. Ini ya, dari sini ya. Ini. Nah, ini nih. Oh, salah. Mana sih? Tadi di mana ya? Nah, ini. Nah, ini bisa kita lihat. Ini dikeluarkannya tahun 83, diterbitkan tahun 83, diterbitkan 23 Maret 83, disahkan 29. Kemudian di sini karena tidak dicantumkan kapan dia membayarkan bunga, biasanya ada keterangannya. Tapi jika seperti ini, artinya berarti dia akan membayarkan bunganya setiap tahun sesuai dengan tanggal diterbitkannya. Berarti 23 Maret setiap tahunnya akan dibagikan pembayaran bunga. Nah, seperti itu. Cara bacanya seperti itu. Nah, kemudian setelah itu selesai, ini contohnya. Contohnya seperti ini. Misalnya ada perusahaan yang mengeluarkan obligasi 10 juta, bunganya 10%, jangka waktu 20 tahun. Kemudian dia bayar bunga setiap 1 Januari dan 1 Juli. Nah, oke. Jadi pembayaran bunga obligasi itu bisa sesuai yang perusahaan yang menerbitkan obligasi tersebut. Jadi bisa per tahun 1 kali atau per tahun 2 kali. Kalau dalam kasus seperti ini, contoh kasus ini adalah 1 tahunnya dia bayar 2 kali bunganya, di 1 Januari dan di 1 Juli, seperti itu. Nah, apakah 3 kali bisa? Sebetulnya bisa, tapi biasanya rata-rata 1 atau 2 kali per tahun. Itu contohnya. Nah, jurnalnya seperti ini. Ini kita lihat ada 10 juta nominalnya, maka perusahaan pada 1 Januari dia menambah kas sebesar 10 juta sesuai nilai nominal ini. Kemudian bertambah utang obligasi sebesar 10 juta, sehingga kas disimpan di debit dan utang obligasi di kredit. Ini ketika bayar bunga seperti ini, dia bayar 1 Juli dan 1 Januari. Di 1 Juli dia bayar bunga, ngitungnya dari sini 10% dari 10 juta, maka bunganya 1 tahunnya adalah 1 juta. Karena pembayarannya 2 kali, maka dibagi 2. Jadi 1 juta dibagi 2, 500.000, sehingga di debit beban bunganya ditulis 500.000. Kemudian kasnya berkurang 500.000, sehingga kas di sebelah kredit gitu. Jadi kalau ini di 1 Juli, nanti di 1 Januari 2008 sama jumlahnya. Seperti ini jurnalnya. Beban bunganya 500.000 dan kasnya 500.000. Jadi yang 500.000 ini adalah jumlah bunganya 1 juta dibagi 2 karena pembayarannya dia 2 kali dalam 1 tahun. Ini ketika melunasi, kalau setelah jatuh tempo 2027, maka utangnya berkurang, dibayar 10 juta, kasnya berkurang karena dia bayar pakai kas, sehingga kasnya berkurang sebelah kredit. Segitu, mudah-mudahan bisa dipelajari ini contohnya dan penjelasan singkat tentang obligasi lanjutan. Jadi jangan lupa item-item yang harus diperhatikan, kemudian cara penjurnalannya. Cara penjurnalan ini seperti ini, ketika penerbitan, ketika pembayaran bunga, dan juga ketika pelunasan. Ini relatif mudah dipelajari dan sama seperti jurnal-jurnal pada umumnya kita lakukan. Sekian untuk materi pembelajaran saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.